Persidangan perdana kasus dugaan tindak pidana pertambangan emas ilegal yang menjerat 3 orang yang diduga melakukan penambangan emas ilegal di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dilaksanakan di Pengadilan Negeri Purwokerto. Dalam sidang itu, advokat mengajukan perlawanan dakwaan terhadap kliennya. Hakim yang menangani kasus tambang ilegal itu antara lain Ketua Majelis Hakim Dian Anggraini, Indah Pokta, Jaksa Penuntut Umum Boyke Hendro Utomo, Sutrisno, Ernawati, dan Trianto. Dalam sidang perdana yang berlangsung pada Senin 19 Januari 2026, Joko Susanto selaku advokat para terdakwa tak hanya mengajukan perlawanan terhadap dakwaan, tapi juga mengupayakan pengalihan status penahanan bagi para kliennya menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Langkah itu diambil dengan alasan ketiganya bukan aktor utama, melainkan hanya sebagai buruh yang menjadi tulang punggung keluarga. Joko Susanto juga menyoroti kalau surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tak mencantumkan Undang-Undang Minerba terbaru yaitu Nomor 2 Tahun 2025. Joko Susanto juga menilai dakwaan bersifat obskur, libel atau kabur lantaran tidak menjelaskan secara rinci lokasi tambang yang dimaksud. Jaksa dinilai tak menyebutkan secara spesifik koordinat geografis maupun UTM yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara pertambangan. Joko Susanto juga meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto bisa mengabulkan permohonan pengalihan status penahanan menjadi tahanan kota atau rumah, serta membebaskan ketiga buruh harian lepas dari segala dakwaan. Harian lepas yang dituduh didakwa selaku pelaku tambang. Satu, bahwa hari ini sudah dibacakan dan tidak ada perubahan surat dakwaannya. Tuduhnya adalah pasal 161 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa dari surat dakwaan itu kita mengajukan perlawanan advokat terdakwa, bukan eksepsi. Jangan salah tulis. Sekarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, keberatan yang diajukan oleh terdakwa adalah namanya perlawanan advokat terdakwa. Tidak ada lagi namanya penasihat hukum. Sebelumnya dikabarkan kalau penahanan Slamet Marsono, Yanto Susilo, serta Gito Zainal Habidin membuat pihak keluarga keberatan karena mereka menilai penahanan tersebut keliru lantaran ketiganya hanyalah buruh harian lepas dengan penghasilan minim dan bukan aktor intelektual maupun penyandang dana dari penambangan emas ilegal itu. Sementara Soimah, kakak kandung Marsono, mengatakan kalau adiknya hanya bekerja sebagai buruh harian dan bukan aktor utama dalam dugaan tambang emas ilegal tersebut. Sedangkan Slamet, salah satu warga setempat, mengungkapkan kalau lokasi tambang yang dipermasalahkan itu sebenarnya sudah lama tutup total sebelum penahanan dilakukan. Suaminya saya khawatirnya saya berharap sih karena suami saya hanya bekerja hari ini. berarti tidak, kalau memang suami itu benar-benar tidak bersalah ya? Enggak, kita hanya mereka jadi dipanggil saja pekerjanya, enggak melakukan setiap hari itu. Gimana Bu, selama ini ketika suami dimasuk sel tahanan, keluarga seperti apa? Udah pasti malam-malam begitu, terutama mental untuk anak saya yang SMP itu kan pasti dibully teman-temannya itu ya. Kalau kemarin masih untuk diri sendiri, tapi sekarang kita harus ke keluarga dan anak-anak. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Bagatan, Tasnau TV melaporkan.